atau Yosef menuhankan dan menyembah Yeshua HaMashiach? Coba tunjukkan. Ayo. Dua-duanya kalau kau bilang salah. Ayo, yang mana yang mau kau pakai? Silakan. Enggak, kamu tadi mengatakan bahwasanya kita menyembah manusia, betul? Iya, menyembah manusia. Betul. Itu Betul. karena kamu gagal untuk menerjemahkan apa arti dari para penyembah ataupun menyembah. Oke, Gitu. baik. Makanya saya tanya. Kamu langsung berasumsi bahwasanya menyembah itu kita menyembah manusia, gitu. Iya, sekarang saya tanya, apa pengertian menyembah dan menuhankan? Ya seperti yang kamu sebutkan. Seperti yang kamu sebutkan, macet. Nih, gua kasih tahu, bro. Gua kasih tahu ayatnya. Gua itu terinspirasi dengan perkataan Paulus di dalam 1 Korintus 4 ayat ke-6. Ya. Oke, meskipun kita dalam situasi perdiskusian, Anda sedang bekerja, saya doakan kerjanya lancar ya, laris manis ya. Amin. Mantap. Iya, iya, kita yang terbaik ini Yonatan. Iya, kita diskusi, tetapi kita sebagai manusia, kita bekerja, kita makan, ya saya doakan usahamu lancar ya, karena kita juga berusaha sebagai laki-laki, punya tanggungan ya kan. Oh, harus iya. begitu Yonatan. Iya, memang aku begitu. Iya. Jadi Rasul Paulus mengatakan jangan melampaui yang ada tertulis. Menyembah Yesus sebagai manusia, menuhankan Yesus sebagai manusia itu tidak ada. Sedangkan kalau menyembah Yahweh Adonai itu ada perintahnya. Saya tunjukkan. Keluaran 24 ayat 1. Nah, coba kita lihat. Nih, brother, lu baca perikopnya ya. Upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Ini upacara loh. Pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Yahweh minta disembah. Berfirmanlah ia kepada Musa. Ini perjanjian utama antara Tuhan dengan Israel. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Tuhan bangsa Yahudi minta disembah dalam bahasa Ibraninya ya. Ve'el Moseh Amar Aleh El Yahweh Atah Pe Aharon Nadab Pa Abihu Pe Sib'i Mizikne Yisrael, dan 70 tua-tua Israel Pehista Hafitem Merahok. Pehista Hafitem, sujudlah menyembahlah kalian kepadaku, me dari rahok, dari jauh. Kalau Tuhannya Yahudi itu minta disembah atau memerintahkan bangsa Yahudi sebagai perjanjian utama, menyuruh bangsa Yahudi, bangsa Israel menyembah Yahweh. Tapi Kristen menyembah Yesus sebagai manusia, nggak ada perintahnya. Itu perintah dari mana, saya tanya? Oke, sekarang gini Yonatan. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwasanya Kristen itu adalah menyembah Yesus? Di mana tertulisnya? Dikatakan di sana Kristen itu menyembah Yesus. Kan gitu. Karena Lantas, kenapa kamu berasumsi langsung mengatakan bahwasanya Kristen itu menyembah Yesus? Itu kan karena kamu langsung mengartikan menyembah itu seperti apa, seperti yang kamu ketahui, begitu. Kalau menurut kami Kristen, di sana dikatakan nggak ada tertulis bahwasanya kita menyembah Yesus, tidak. Berarti tidak ada ya, tidak ada menyembah Yesus, tidak ada, nggak ada, tidak ada. Sana menyuruh Terus harusnya ya, kalau tidak ada ayatnya umat Kristen menyembah Yesus, harusnya umat Kristen menyembah siapa? Menyembah Tuhan. Siapa nama Tuhan itu? Nah, teman-teman. Gini, baik, oke. Kena nih abang nih. Tuhan itu nggak punya nama. Loh, Tuhan nggak punya nama. Tuhan nggak punya nama. Ngawur nih si abang nih. Coba sebutkan nama Tuhan siapa? Oke, Allah. Oke, nih, saya tunjukkan. Gini, Tuhan orang Yahudi siapa? Ya Allah. Di mana disebut orang Yahudi? Allah. Loh. Tuhan. Gini. Tuhan nabi-nabi sebelumnya sebut namanya siapa? Allah. Ada. Enggak ada. Loh, kok nggak ada? Saya kasih tahu. Kok ngawur dikasih tahu kok. Nih. Teman-teman ya nih, aduh si abang ini gimana sih, nggak jujur banget si abang ini.
teman-teman, tapi abang ini Alogo ini jujur tadi, nggak ada Kristen disuruh menyembah manusia, nggak ada Kristen disuruh menyembah Yesus, tapi orang Kristen disuruh untuk menyembah Allah. Nah, ini sudah jujur ya, tinggal sebentar lagi nih, dikit lagi dipoles. Oke, ini saya lagi menanggapi. Bentar. Bukan disebut menyembah Allah, enggak. Menyembah Tuhan, menyembah sembahannya. Ya, siapa nama Tuhan itu? Rajanya. Siapa nama Tuhan itu? Tuhan nggak punya nama. Oh, baik. Sebut. Baik ya. Ini saya tunjukkan. Wah, ini abang ngawur nih. Yesaya 29. Sebentar ya. Berapa Yesaya 29? Bentar ya. Mana Yonatan, mana tuh? Ya sabar. Aduh, sabar. Ini orang siapa? sabar. Ya ampun, ya Robi. Ya sabar. Aku tadi lupa ya, saya berapa ya? Tuhan Nabi Ini. Israel, Tuhan umat Israel siapa namanya? Allah. Disebut Ya. di mana? Sabar, makanya gimana gua mau jawab, gua lagi ngomong, lu nyerocos terus. Ya kan, lu kan datang baik-baik nih. Gua jawab juga baik-baik, bahkan gua mendoakan lu. Ya, kapan lagi kau menemukan debater yang mendoakan lawan debatnya, lawan diskusinya? Gua mendoakan usahamu lancar, gua mendoakan lu dapat hidayah. Udah diam dulu, udah diam. Oke, silakan. Diam dulu. Oke. Ya. Sabar. Oke. Nih. Oke, sudah ketemu. Ya, nih saya tunjukkan kepada kamu. Ya, silakan. Iya, Silakan, sabar. Nah, nih. Jeder nih. Aduh, abang gak tega gue bang. Kita lihat bang ya. Selanjutnya berfirmanlah siapa bang? Baca aja, baca. Iya, di mute dulu abang, di mute dulu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang-orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, yang telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku ya selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun menurun. Jeder. Jadi Tuhan itu punya nama bang ya. Ini Keluaran 3 ayat ke-15. Allah berfirman, itulah namaku. Jadi kalau kamu ingin mendapatkan surga, jangan menyembah manusia. Ini saya tunjukkan lagi kata Yesus. Sebentar, sabar. Belum selesai bang. Nanti setelah abang, kalau saya sudah selesai, nanti abang boleh bicara nih. Matius 4 ayat ke-10. Jadi kalau anda sudah paham, kita ini disuruh menyembah Allah, bukan menyembah manusia. Nih saya tunjukkan ayatnya. Ya, ini perintah Yesus. Yang mengamalkan perintah Yesus ya umat Islam. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah Satan, ya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia, bukan kepadaku. Yesus tidak mengatakan sembahlah hanya kepadaku, bukan ya, menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia. Dia itu kata ganti orang ketiga. Dia, contoh nih bang, Dia itu presiden kita, Bapak Prabowo, Dia orang ketiga. Yesus mengatakan apa? Sembahlah hanya kepada Allah, ya.
dan hanya kepada Dia saja kita mengabdi, berbakti, beribadah. Jadi kenapa Kristen nyembah Yesus? Bisa aku jawab? Boleh, silahkan. Oke. Tadi aku bertanya, coba tunjukkan nama daripada Tuhan orang Israel, ya. Sementara kamu di sana menunjukkan Keluaran yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, serapan bahasa Indonesia, betul? Kebanyakan serapan daripada bahasa Indonesia menurut sejarah itu diterjemahkan daripada serapan bahasa Arab. Betul? Nah, coba tunjukkan teks originalnya menyebutkan Tuhan Israel itu adalah Allah. Sebutkan. Baik, silakan. boleh. Akan saya sebutkan. Keluaran 20 ayat kedua, Sefaria. Teks Iya. original. Jangan ajari saya tentang teks original karena itu memang bagian saya. Baik ya. Nanti saya jelaskan kepada Anda. Ini saya lagi loading ya, sabar ya. Lagi loading, sabar. Nih, Bang. Silakan. Sebelum saya bacakan ayatnya, saya kasih tahu dulu Abang. Nah, nama Tuhan bangsa Israel itu Allah. Gitu kan? Ketika bangsa Israel mengalami pembuangan ke Babylon pada tahun 500 sebelum Masehi, 500 tahun sebelum Masehi itu dibuang ke Babylon. Nah, di Babylon itulah orang-orang Yahudi dipaksa menyembah Yahweh. Yahweh itu bukan nama sesembahan orang Yahudi. Yahweh itu adalah nama dewa pagan. Nah, kemudian Perjanjian Lama berbahasa Ibrani itu kodeks tertuanya pada tahun 10 Masehi. Pada tahun 10 Masehi, saat Yesus berusia 10 tahun, baru ada 10 Masehi, sebentar ya, mohon maaf, 10 Masehi itu, bukan 10 Masehi, mohon maaf ya, tapi 1000 tahun setelah Yesus terangkat ke bumi, barulah ada yang namanya kodeks berbahasa Ibrani. Nah, sebelum ada kodeks berbahasa Ibrani, sudah lahir terlebih dahulu seorang rabi yang memang mengetahui sebelum perubahan dari Allah kepada Yahweh. Saya tunjukkan. Keluaran 20 ayat kedua. Nih Bang, perhatikan ya. Saya bacakan di dalam bahasa Ibraninya. Anochi Adonai Eloheha Asher Hosyatiha Me'eret Mishrayim Mibet Abadim. Abang lihat Bang, jangan ngunggak-ngaguk nih Bang. Coba Abang perhatikan di sini. Abang bisa bahasa Ibrani apa enggak? Baca aja silakan, silakan. Ya, baik, saya bacakan. Tuhan Israel itu siapa namanya, coba? Ini namanya Allah ini nih. Exodus 20 ayat kedua. Anallahu, ya. Anallahu, sesungguhnya Allah, Robuka, Tuhan kamu, Allazi akhrajtuka min balado Misra min bait al-ubudiyah. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanmu yang telah mengeluarkan kamu dari balado Misra, dari kota, dari negeri Mesir, dari bait al-ubudiyah. Ini ada ini. Coba Anda baca. Loh, kenapa ketawa? Ini apa tulisannya? Kalau dalam bahasa Arabnya alif lam lam ha. Kalau dalam bahasa Ibraninya alef lamet lamet he. Allah tulisannya. Keluaran 20 ayat kedua sebelum direvisi jadi Yahweh. Loh, ini Pak. Loh, kenapa? Apa yang lucu? Coba Anda baca. Loh, nggak ada suara Bang, jangan di mute.
Enggak, maksudnya Iya kan muncullah- Anda bilang, kan Anda nanya sama saya, Nandar tunjukkan kalau Tuhan bangsa Yahudi itu namanya Allah kan. Saya tunjukkan di dalam Keluaran 20 ayat kedua. Nah ini ayatnya, bacaannya. Sekarang saya tanya, abang bisa baca Ibrani atau tidak? Kok jadi kebacaan ini sih? Loh, kan Anda Aku hanya minta. bertanya. Begini. Iya. Saya hanya bertanya Loh, kepada Anda. Anda kan nih gini Bang. So, Anda kan tadi bertanya menyebutkan- kepada saya. Anda kan bertanya kepada saya. Nandar yang ganteng debater dari tanah Sunda keturunan Prabu Siliwangi darah biru yang ditakuti para pendebat Kristen di muka bumi, tunjukkan kalau Tuhan Yahudi itu namanya Allah, betul? Betul. Halo kakak, baik. Karena Bentar. betul, sabar. Bentar, Saya merunut, saya sebentar. merunut. Saya merunut Sebentar. pertanyaan. Loh, Gini, gimana sih? gini mungkin kita tanggung ini diskusinya ya. Saya mau Ya. antar istri dulu, nanti Oh saya akan siap. kembali. Oke? Hati-hati. Hati-hati Nah, abang ngantar ist- di jalan. ngantar Ya. istri dulu. Ya Oke. kakak, hati-hati Oke, ya. Yo. Thank you Yonatan. Thank you. Ya, sehat selalu, keluarga Oke. berkah dan mendapatkan hidayah Allah. Amin. Makasih ya.